Selama ini ada persepsi yang ada di publik bahwa kalau tidak jadi pegawai negeri itu dianggap bukan bekerja atau tidak bekerja. Nah, gimana ini Pak Bobo? Sementara sebenarnya dia punya skill untuk itu. Iya, untuk punya membuka. skill. Jadi memang pegawai negeri dibutuhkan orang-orang yang punya. Tapi kan terbatas yang daya tampungnya. Dan memang suatu negara maju itu bukan pegawai negerinya yang maju, pengusahanya yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini dalam catatan Irwan Sa'amunu dengan orang tua kita, Bapak Rektor Universitas Dayan Ihsanuddin, Bapak Rektor Unidayan, Bapak Insinyur Haji LM Samsul Kamar, MT IPU. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Nah, baik. Baik, jadi sengaja kami datang ke Unidayan hari ini untuk berdiskusi dengan beliau terkait dengan bagaimana Unidayan hari ini menjelang penerimaan mahasiswa baru sebagai institusi perguruan tinggi swasta terbesar di Sulawesi Tenggara. Tentu banyak hal yang telah dilakukan oleh Unidayan untuk menyambut datangnya tahun ajaran baru. Terkait dengan hal itu mungkin Pak Rektor bisa menjelaskan kepada kami Pak. Baik, dengan sudah dekatnya penerimaan mahasiswa baru dengan setelah selesainya sudah mau ujian SMA saat ini, Unidayan sekarang sudah siap-siap untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru. Namun dalam penerimaan ini Unidayan masih menyadari bahwa situasi kita, situasi pandemi itu masih terasa lah. Oleh sebab itu kami mengubah sedikit mengenai terutama mengenai cara pembayaran. Karena memang saat ini kebutuhan juga sudah mulai meningkat, ya, kebutuhan pembiayaan sudah mulai meningkat juga. Tetapi di lain pihak bahwa kemampuan masyarakat kelihatannya masih sangat terbatas. Oleh sebab itu kami menyadari hal ini. Oleh sebab itu dalam penerimaan mahasiswa baru saat ini, Unidayan pertama, satu, biaya pendaftaran kita tiadakan. Itu. Kemudian kita menyebarkan tempat pendaftaran sebanyak mungkin. Jadi bukan hanya di Unidayan saja, di setiap kecamatan itu sekarang sudah ada tempat pendaftaran, semacam posko Unidayan. Jadi kita menyebarkan di Buton Raya ini tempat-tempat pendaftaran dan tempat mendapatkan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru Unidayan. Nanti di setiap kecamatan itu, atau mungkin daerah-daerah tertentu lah, misalnya daerah yang terpencil seperti Kapuntori, Todanga sana misalnya, kita ada semacam koneksi kita dengan apakah itu keluarga dari mahasiswa atau alumni yang memasang baleho di sana sebagai tempat penerimaan atau informasi mengenai pendaftaran mahasiswa baru. Nah, di situ dia akan mendapatkan formulir, bisa mendaftarkan juga bisa di situ. Kalau bisa, kan kita dengan pengalaman yang lalu bahwa para mahasiswa itu pada umumnya kan kita dengan online, tapi pada umumnya juga banyak di daerah-daerah terutama dia masih belum akrab betul dengan cara pendaftaran dengan online. Oleh sebab itu kita siapkan tempat itu. Di situ dia bisa mendaftar online melalui posko itu. Nah, jadi itu yang ya mungkin yang baru dari Unidayan. Yang selama ini bahwa kita hanya promosi saja ke daerah, ke tempat-tempat, ke sekolah-sekolah. Kemudian kita menunggu di sini pendaftaran atau dengan online. Nah, tapi melihat ini banyak di antara mahasiswa yang lalu, mahasiswa baru yang lalu, dia tidak bisa mendaftar karena dia masih banyak kendala, belum tahu lah persis, sehingga dia langsung tidak jadi mendaftar misalnya. Nah, ini yang jadi itu dari segi
pembayaran kita agak sedikit atur, bukan lagi kita kurangi, teman, kita atur. Ya. Jadi sistem pembayarannya pertama memang nol, tapi setelah itu kita ada cicilan, uang pembangunan juga cicilan, kita atur semuanya bisa berjalan. Jadi tujuannya adalah satu, institusi ini tidak akan kekurangan biaya dengan biaya, dan kita bisa membantu masyarakat sebanyak-banyaknya dalam kuliah di Universitas Dayan Ihsanuddin. Berarti dengan kata lain bahwa Unidayan hari ini jemput bola gitu Pak? Jemput bola, kita jemput bola. Door to door ini sifatnya. Jadi biar di Wakatobi sana ada kita punya perwakilan itu. Sampai di Binonggo Pak? Binonggo, ya. Jadi di sana ada. Jadi ada sekolah-sekolah di sana. Dan kita siapkan sebelum mereka setelah ujian sudah ada di sana. Sebab jangan sampai mereka kan cari informasi dan mereka sudah keluar daerah. Nah, jadi dari pas dari sekolahnya, wah ini Unidayan sudah ada informasi. Paling tidak kalau dia ada minat untuk dengan adanya mengenal, saya kira kita bisa. Jadi berarti ini jaringan Unidayan yang dimanfaatkan Pak. Jaringan. Guritanya ini ya, yang ditambah sampai kemana-mana Pak. Jadi dengan koneksi tentunya kan kita punya alumni banyak. Ya. Kita punya mahasiswa juga, ada keluarga, ada dosen-dosen juga ada yang banyak belajar dari daerah-daerah. Jadi melalui jaringan internal Unidayan lah, jadi bukan orang lain. Oh iya. Jadi intinya keluarga besar Unidayan. Keluarga besar benar. Baik yang masih maupun yang alumni. Alumni ya. Dan ini kekuatannya kan luar biasa nih Pak, karena Unidayan ini kan sudah tua di sini Pak. Nah, saya juga mendengar bahwa Unidayan dengar-dengar ini menambah program studi baru Pak. Ya, jadi soal program baru ini kita sudah mendapat izin dari penyelenggaraan dari Dikti 2 prodi, yaitu S2 Pendidikan Bahasa Inggris dan S1 Gizi. Nah, jadi untuk kedua prodi ini saat ini sudah terbuka, sudah bisa kita melaksanakan penerimaan. Kemudian ya tentunya kedua prodi ini punya kelebihan-kelebihan ya. Kalau bahasa Inggris memang Unidayan termasuk yang unggul lah kalau di kebanyakan lomba-lomba apa tentang debat dan sebagainya masuk bisa sampai di tingkat nasional itu. Artinya masih disegani juga di LLDQ 9 ini kalau untuk bahasa Inggris. Jadi makanya kita S2-nya sudah lengkap, dosen-dosen juga sudah lengkap. Yang sudah S3 itu sudah ada 6 orang yang sudah lulus, yang 2 belum lulus, tahun ini akan lulus. Jadi sudah cukup dengan tenaga pengajar. Dan laboratorium. Laboratorium, karena kita tahu bahwa bahasa Inggris itu kan di samping juga memang sudah kebutuhan. Saya kira kita sudah dalam masa global ya. Jadi bahasa Inggris itu sudah sesuatu yang setelah keniscayaan kita harus kita pasti berhubungan dengan orang lain, dengan dunia lain, sehingga bahasa Inggris itu penting. Nah, sehingga dengan itu kita siapkan baik tenaga pengajar maupun infrastrukturnya, dalam hal ini lab bahasa kita sudah akan siapkan ini. Jadi itu makanya mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan tempat untuk mengembangkan diri di Unidayan dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian yang berikutnya adalah program studi gizi. Kita tahu bahwa semua di bidang kesehatan ini pasti harus ada pengetahuan gizinya. Di seluruh puskesmas itu pasti harus ada ahli gizi. Nah, dan itu kita siapkan untuk itu. Dan tentang gizi ini kan sebenarnya bisa diperluas kebutuhannya itu memang untuk katakan kita kan ada kuliner, ada apa semua itu kan harus ada ya pengetahuannya sedikit tentang itu. Jadi untuk sebagai pengusaha juga bisa memerlukan orang ahli gizi. Nah, jadi itulah itu mungkin
Gizi sekarang kita buka dengan program S1 ya. Jadi itu barangkali yang baru pada yang baru. Dan ini kalau kita bicara bahasa Inggris kan primadona ini ya, Pak. primadona, Sejak ya. S1 memang yang mendaftar situ banyak sekali Pak ya. Ya banyak. Nah, banyak. Kemudian dengan adanya pembukaan 2 program studi baru ini, kira-kira target Unidayan dalam tahun ini berapa nih Pak jumlah populasi mahasiswa baru? Ya memang sih kita tidak terlalu tinggi begitu. Masih sekitar yang 1.000 juga, 1.200-an gitu. Tapi karena kalau misalnya per prodi saja 50 atau itu kan hanya kali-kali 19 prodi gitu paling nggak sampai sekitar 1.200-1.300-an gitu. Nah, tapi ini kita kan tetap siapkan. Nah, sebab memang ada prodi-prodi yang sebenarnya kalau dia mengerti betul tentang prodi itu sebenarnya sangat baik. Misalnya seperti mesin. Ya. Ini kan animo tentang masuknya ke jurusan mesin itu masih sangat kecil. Ya, 1 tahun kita hanya menerima sekitar 20 yang mendaftar itu. Padahal semua namanya industri, namanya kegiatan itu pasti berhubungan sama mesin. Nah, dan mesin itu kan bukan hanya bengkel saja, juga dia kan mendesain menu apa. Jadi baik itu di bidang perkapalan, bahkan pesawat terbang pun itu sebenarnya mesin, jurusan mesin. Nah, jadi saya kira ini memang salah satu kesempatan juga untuk memperkenalkan bahwa jurusan mesin ini sebenarnya kita sudah cukup lama dan dosen-dosennya sudah cukup berpengalaman. Nah, tetapi kadang-kadang karena belum diketahui oleh masyarakat bahwa mesin itu ternyata juga punya masa depan, yang baik. Apalagi dia kerja di mana saja, tidak ada masalah. Dia sebagai pekerja di industri atau bahkan jadi entrepreneur, pengusaha, tidak ada masalah. Nah, jadi ini barangkali yang saya ingin sampaikan juga bahwa ada prodi-prodi yang kurang diminati, ternyata memang juga perikanan. Perikanan di kita ini dikelilingi oleh laut dan kemudian apalagi jurusan yang ada di perikanan yang ada itu budidaya. Sebenarnya masa depannya punya masa depan yang baik budidaya itu. Karena apa? Karena kebutuhan manusia saat ini penangkapan makin lama makin jauh. Orang ke budidaya. Saya diceritakan dari direkturnya dari Kementerian Kelautan Perikanan itu menyampaikan kepada saya, katanya 1 ekor ikan emas itu katanya kalau dia bertelur isinya 20.000 ekor itu. 1 kali bertelur. Kalau dipelihara itu selesai itu. Dalam 6 bulan sudah berapa ton itu katanya. Jadi itu budidaya, perannya budidaya. Jadi sebenarnya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sementara masyarakat belum punya pengetahuan mengenai perikanan ini, bahwa kita bisa mengembangkan produksi ikan dan sebagainya itu dengan budidaya. Itu saya kira. Berarti dengan kata lain bahwa dalam hal ini Unidayan menjawab kebutuhan masyarakat. Menjawab kebutuhan masyarakat. Potensi-potensi lokal kita sebenarnya ada di situ. Seperti perikanan, pertanian. Biar bagaimanapun kita masih tergantung kepada pertanian. Masih berapa yang kita impor yang sebenarnya bisa kita produksi. Nah itu. Jadi Unidayan sekarang di samping kita membuka jurusannya, kita juga membuka kebunnya dan tambaknya, supaya mahasiswa yang itu bisa juga mempraktekkan apa
sebagai pengusaha jadi berkebun kah atau yang jadi punya budaya ikan lah. Nah, supaya dia sudah tahu bisnisnya itu tentang program studi itu. Berarti jangan khawatir Pak ya? Ya, tidak usah khawatir. Yang penting kita serius menghadapinya, konsentrasi, pasti ilmunya pasti sangat bermanfaat. Karena kan selama ini ada persepsi yang ada di publik bahwa kalau tidak jadi pegawai negeri itu dianggap bukan bekerja atau tidak bekerja. Padahal gimana ini Pak? Sementara sebenarnya dia punya skill untuk itu. Iya, untuk punya membuka. skill. Jadi memang di pegawai negeri dibutuhkan orang-orang yang punya. Tapi kan terbatas yang pernah daya tampungnya. Dan memang suatu negara maju itu bukan pegawai negerinya yang maju, pengusahanya yang maju. Jadi kita harus didik ini jadi seorang pengusaha, entrepreneur yang canggih, supaya jadi pengusaha mengembangkan sumber daya lokal yang ada. Itu, baik itu alamnya maupun sumber daya manusianya. Kita punya banyak potensi. Punya potensi, kita sangat besar. Dari segi potensi alam misalnya itu besar. Termasuk juga sumber daya manusianya. Orang Buton ini di mana-mana terkenal orang yang tangguh, yang punya daya juang yang kuat. Dia punya kemampuan bertahan dalam situasi yang sangat sulit. Di mana-mana, makanya dia hidup dimanapun yang ada. Itu jadi makanya Unidayaan hadir di situ, memberikan skill, memberikan semangat supaya mereka tetap supaya punya nilai tambah lagi Pak. Selain semangat juga harus punya ilmu. Punya ilmu ya. Nah, boleh tahu Pak, sudah berapa sekarang jumlah prodi yang ada di sini, mungkin untuk informasi juga kepada para pemirsa. Baik, jadi prodi yang ada di Unidayaan sekarang sudah ada 19. Jadi 2 pasca dan 17 prodi S1. Jadi S1 itu adalah Sospol itu ada 2, sosiologi dan administrasi negara. Kemudian ekonomi itu ada 2, akuntansi, manajemen. Kemudian FKIP itu ada 4, matematika, bahasa Inggris, sejarah dan pendidikan ekonomi. Kemudian pertanian 1 prodi, perikanan 1 prodi, kemudian teknik ada 4 prodi, yaitu teknik informatika, teknik sipil, teknik mesin, dan teknik pertambangan. Semua ini jadi favorit nih. Prodi ini memang, makanya orang teknik banyak nih. Kemudian ada fakultas hukum, terus ada fakultas kesehatan masyarakat yang tambah. Fakultas hukum 1 prodi, FKM itu ada 2 prodi, kesehatan masyarakat dan gizi yang baru. Kemudian fakultas pasca sarjana itu ada 2, yaitu administrasi publik dan pendidikan bahasa Inggris. Pas 19 Pak. 19. Jadi ini pilihan yang bisa. Ya, pilihan untuk Unidayaan. Jadi kita akan informasikan kepada seluruh masyarakat di Buton Raya ini supaya ya Unidayaan seperti ini, dan akreditasinya rata-rata sudah B, rata-rata sudah B, kecuali yang baru misalnya kayak pertambangan, kemudian yang gizi misalnya, sama pasca sarjana bahasa Inggris itu masih baru mulai kan. Jadi dan kita kan sudah istilahnya dalam melaksanakan penjaminan mutu, pelaksanaan Tridharma itu kita laksanakan setiap tahun, kita evaluasi untuk pelaksanaannya para ini kan perguruan tinggi ini mempunyai tugas Tridharma, penelitian, pengabdian, dan pendidikan pengajaran. Jadi bukan hanya perkuliahan saja yang kita, tapi bagaimana kita punya outcome terhadap masyarakat mengenai hal di bidang penelitian dan di bidang publikasi ilmiah, di bidang pengabdian. Nah, itu selalu kita pantau dan kita kembangkan terus. Nah kemudian Pak, sekarang kan kita juga melihat ada pergeseran yang ada di masyarakat dengan adanya pandemi dan resesi ini, di mana kita sudah masuk ke dalam era digital. Nah gimana Unidayaan menyikapi perubahan zaman seperti sekarang?
Jadi setelah 2 tahun kita masuk ke masa pandemi yang lalu, kemudian langsung menyikapi hal ini dengan bahwa dulu di Indonesia tidak ada unit pelaksana UPT-nya itu tidak ada mengenai IT, nah ada. Sekarang sudah ada IT. Jadi sekarang memang kita siapkan satu untuk mendukung perkuliahan. Jadi perkuliahan kita ini sekarang blended, selalu kita bisa secara daring dan luring ya, dengan cara tatap muka langsung. Tetapi semua bahan perkuliahan dan buku-buku informasi itu kita minta disiapkan secara daring, supaya mahasiswa mudah mengakses informasi atau bahan kuliah itu. Nah, walaupun sekarang kita sudah ada tatap muka, tetapi ini kita tidak tinggalkan karena untuk memberi jaminan kepada mahasiswa, misalnya kadang-kadang mahasiswa tidak sempat datang misalnya, ya dia bisa mendapatkan melalui internet, secara daring. Nah, jadi ini, kemudian pertemuan itu memang ada, tetapi secara daring kita juga siapkan karena siapa tahu dosennya yang tidak berkesempatan misalnya karena ada kesibukan, sehingga perkuliahan tidak akan tertunda. Ya, jadi tetap jalan. Tetap jalan. Mutu tetap. Jadi paling tidak dosennya tinggal dia rekam, simpan di videonya, langsung dia. Kalau dulu kan kalau dosen tidak masuk selesai. Ya. Sekarang berarti masih ada. Sekian pertemuan tetap pertemuan itu. Jadi kalau misalnya dosennya tidak sempat, ya bisa dia membuatkan semacam videonya, langsung penjelasan. Nah, kemudian mahasiswa tinggal mengakses setiap waktu dan bisa lihat. Ya. Ada jejak digital, Pak. Ada jejak digitalnya. Jadi itu yang kita kembangkan dan itu memang kita sudah siap untuk itu. Dan untuk itu kita memang menyiapkan dari unit pelaksana teknik informatika IT. Nah, ini kita siapkan timnya di situ sudah ada semua. Kita sudah siapkan. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa. Jadi di IT ini digital ini di bidang perkuliahan, juga di bidang penelitian dan pengabdian. Semua juga kita serai. Baik itu informasi mengenai metode penelitian dan sebagainya, ada semua bisa dari itu. Dari LPPM kita ada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu dia ada ada webnya di ini khusus, sehingga mahasiswa kalau mau melakukan penelitian, menggunakan apa, atau dosen yang tinggal buka prosedurnya bagaimana, apa yang. Nah, dan kemudian kita juga sudah membuka namanya perpustakaan digital. Nah, kemudian ada namanya repository. Repository itu adalah arsip ya, semacam arsipnya apa yang sudah dilaksanakan kemudian tentang apakah itu buku-buku, penelitian, jurnal-jurnal yang ada dikeluarkan kemudian masuk di situ. Sehingga masyarakat yang mau mengakses itu mudah. Masyarakat atau peneliti dan bisa ke situ. Jadi itu sudah ada semua. Kita sudah siapkan namanya perpustakaan digital, repository itu. Kemudian bidang sistem kepegawaian dan keuangan. Itu semua sudah pakai digital. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa ini Unidayan sudah mengadaptasi, Pak. Mengadaptasi semua kemajuan. Yang sudah kebutuhan masa kini. Iya. So, tidak. Sebab kalau kita tidak ikut itu, ya kita sudah ketinggalan. Sudah. Sementara ini kita harus selalu berinovasi. Berarti dengan kata ini inovasi nih, Pak. Inovasi di lokal Unidayan untuk ini memang satu berkah juga adanya pandemi ini. Langsung kita banting street istilahnya, langsung kita, wah ternyata ini yang harus kita kuasai, Pak. Nah, jadi makanya kita konsentrasi penuh ke bidang itu. Kebetulan kita juga ada jurusan informatika, jadi ini yang mendukung kita. Jadi memang sudah sesuai dengan kebutuhan. Ada juga di sini jurusan itu, Pak. Nah juga mungkin pemirsa ini mau tahu, Pak, kan luar biasa selama ini kiprah Unidayan, dan tentu kiprah ini tidak hanya
dalam konteks internal, tapi juga memiliki kerjasama dengan dunia lain. Apakah itu dengan negara lain, institusi-institusi lain, dan itu bukan hanya dalam konteks nasional, tapi juga internasional. Mungkin Bapak bisa menjelaskan ini sehingga bisa diketahui oleh publik, Pak. Ya, jadi memang begini, tentang kerjasama, kita memang selama ini memang sudah ada kerjasama, tetapi belum begitu istilahnya kita hanya buat saja kerjasama karena semacam kebutuhan kewajiban lah. Tetapi ini sudah merupakan kebutuhan karena kerjasama penelitian itu kita dengan Universitas Muslim Indonesia kita sudah laksanakan. Nah, kemudian dalam rangka MBKM itu memang kalau MBKM namanya kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini itu membutuhkan kolaborasi dengan seluruh baik itu perguruan tinggi maupun industri maupun instansi-instansi. Dan kita saat ini ada satu lembaga yang di Asia Tenggara namanya SIAMEO itu mengenai di bidang pendidikan. Kita sudah ada membuat semacam ada kerjasama di situ untuk kuliah yang mungkin kita jarang, misalnya tentang entrepreneurship, tentang ada banyak mata kuliah yang baru itu yang era masa kini yang kita tawarkan untuk mahasiswa yang mengambil Merdeka Belajar. Nah, itu bisa dia karena se-ASEAN itu, nah, itu bisa bekerja keluar negeri bisa. Dan itu baru kita mulai sekarang, baru kita tahun ajaran ini. Wah, ini luar biasa ini. Ini bukan kaleng-kaleng, Pak. Jadi itu memang kita siapkanlah mahasiswa yang ya istilahnya mau ada pengalaman luar negerinya juga kita siapkan. Ini S1, S2, Pak? S1. Kemudian berarti ASEAN, Pak ya? ASEAN. Berarti ada lebih dari 10 negara, Pak, kalau kita bicara. Dari Thailand, terutama Thailand, Malaysia dan Filipina, Singapura. Ya, ini kan negara-negara yang memang terkenal kualitas perguruan termasuk Vietnam dan sebagainya. Karena memang kebetulan ini pimpinan dari SIAMEO itu direktur itu adalah saya kenal satu angkatan saya waktu di sekolah dulu. Nah, dia yang ngasih tahu sama saya, ini bagus nih. Kalau begitu saya coba. Kita sudah ada Zoom rapat sama dia sudah 2 kali rapat. Yang selanjutnya mungkin kita akan tanda tangan MOU. Berarti ini juga kabar baik, Pak ya, bagi para mahasiswa. Sebab sekarang ini mahasiswa tuh sudah istilahnya sudah harus lebih kreatif karena sudah ada lagi namanya MBKM. Bahwa 60 SKS dari 144 kurang lebih untuk mendapatkan S1 itu, 60 SKS itu mahasiswa sendiri yang menentukan. Dia mau magang 2 semester atau 1 semester yang nilainya 20 SKS 1 semester. Atau mengambil mata kuliah yang kira-kira menurut dia sesuai atau apa saja. Jadi kalau mau misalnya dia seorang di FKIP misalnya, karena dia jadi guru, tetapi barangkali saya juga mau tahu bagaimana mau bisnis, dia ambil entrepreneurship, dia ambil apa, ambil masalah akuntansi, ambil bahasa Inggris. Jadi tidak saklek di situ. Jadi mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan ya keinginannya. Bahwa dia mungkin akan bekerja di sini, apalagi kalau mahasiswa yang sebenarnya sekarang diharapkan mahasiswa punya pengalaman kerja, dan supaya dengan pengalaman kerja ini dia tahu bahwa yang saya butuhkan di pekerjaan ini, akhirnya dia mengembangkannya dia. Betul. Jadi dia tidak kaget lagi, Pak. Tidak kaget. Ketika tamat dia sudah punya pola sendiri dalam sudah terbentuk, Pak. Terbentuk. Ada kerangkanya dia. Tidak ibaratnya orang yang terjun bebas tanpa ada informasi. Jadi dia sudah punya modal. Berarti dengan kata lain dalam hal ini Unidan juga sudah masuk ke dalam Merdeka Belajar, Pak. Sudah masuk. Apalagi ini tadi yang Pak Rektor jelaskan, tidak hanya kita bicara Unidan dalam konteks go digital, tapi juga go global, Pak ya. Karena ini kita coba untuk sedikit-sedikit mulai ASEAN dulu, mana dulu gitu. Jadi ini luar biasa ini.
sudah go digital, sekarang go global. Ini kan menggambarkan tentang bagaimana peningkatan mutu dan kualitas Unidayaan, Pak ya. Dan memang itu memang salah satu tujuan kita, bahwa kita ingin memberikan yang terbaik lah kepada. Ya. Dan kita siapkan orangnya, artinya sumber dayanya kita selalu siapkan. Kita bina lah. Dosen itu kan perlu juga ada pembinaan, perlu ada bahwa ada kemampuan menulis, kemampuan memberikan pengetahuannya, melalui S3K atau melalui penelitian-penelitian. Ini yang kita dorong terus kepada SDM Unidayaan. Jadi peningkatan mutu itu terus dilakukan. Sehingga ada kita punya namanya lembaga penjaminan mutu. Ya. Dan kita selalu mengevaluasi setiap semester. Jadi namanya istilahnya itu PPEPP. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, baru perencanaan lagi. Pelaksanaan lagi. Jadi setelah evaluasi bagaimana nih ini peningkatannya bagaimana. Ya. Jadi setiap semester kita, dan itu memang dipantau oleh lembaga penjaminan Unidayaan dan oleh akreditasi itu yang pelaksanaan akreditasi itu sekarang bagaimana institusi terus melaksanakan perbaikan secara internal itu. Jadi harus ada. Ya. Jadi upaya perbaikan secara internal bagaimana? Ya. Kalau tidak ada upaya perbaikan, itu akreditasinya akan jatuh. Jadi ini penilaiannya tidak subjektif, Pak. Tidak subjektif. Objektif. Ada memang institusi yang menilai itu. Jadi kalau kita bicara soal mutu tadi, ini sudah ada jaminannya, Pak. Ada jaminan. Ya. Mungkin ini Pak, di bagian akhir di wawancara ini atau diskusi ini, apa pesan atau closing statement yang Bapak mau sampaikan kepada pemirsa catatan Irwan Samun? Silakan. Ya. Baik, jadi sekarang Unidayaan sudah berumur 40 tahun. Dan tentunya berbeda dengan Unidayaan di 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Sudah jauh meninggalkan, kita sudah di level yang lebih tinggi lah. Artinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu memang kita harapkan, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Unidayaan sebenarnya bukan lagi seperti Unidayaan PTS yang biasa lah. Sekarang sudah meningkat lah mutunya, dan saya kira sudah bisa dijadikan harapan untuk meningkatkan kemampuan kita masing-masing. Saya kira itu barangkali dari. Baik, terima kasih Pak Rektor atas waktunya. Ini luar biasa, banyak hal yang kita dapatkan dari apa yang beliau jelaskan. Dan saya kira ini informasi menarik kepada seluruh masyarakat untuk memutuskan melanjutkan pendidikan di Unidayaan sebagai kampus yang bisa menggantungkan harapan dan cita-cita untuk bisa meraih sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Rektor atas waktunya. Insya Allah kita bertemu dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.